Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obaidillah Rois dari program Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 kelas C. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Dakwah, yaitu Bapak Samsul Arifin. Jadi singkat saja, pada video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang saya akan sedikit mengulas tentang materi mata kuliah kita, yaitu tentang konflik dan stres dalam berdakwah. Sebelum kita sampai kepada pembahasan, maka kemudian ini pertanyaan besar. Apa itu konflik dan dakwah? Apa itu konflik dan stres sehingga masuk dalam elemen dakwah? Nah, perlu kita ketahui dalam proses dakwah tersebut, maka kita akan merasakan yang namanya stres, konflik, dan lain sebagainya. Maka kemudian konflik dan stres ini masuk ke dalam proses manajemen dakwah. Nah, langsung saja di makalahnya di sini dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian konflik. Apa itu konflik? Konflik dari kata kerja Latin configure yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Jadi konflik itu terdiri dari dua orang atau lebih, di mana dari dua orang ini dia saling menyingkirkan ataupun saling menghancurkan. Karena apa? Karena berbagai perbedaan ataupun berbagai persepsi. Seperti itu. Entah itu kelompok sama kelompok, orang sama orang, ataupun organisasi sama organisasi dan lain sebagainya. Itu bisa juga konflik di situ munculnya gitu. Di situ adalah dari pokoknya ada dua persepsi aja. Ketika ada dua persepsi yang tidak sama, maka itu disebut dengan konflik. Selanjutnya, apa itu stres? Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Jadi stres itu dialami bagi seseorang, entah itu dalam fisiknya ataupun dalam fisik ataupun dalam emosional. Kenapa? Karena perubahan lingkungan yang awalnya dia hidup di daerah yang A, kemudian pindah ke kehidupan yang B. Nah, kemudian akan timbul yang namanya stres, baik itu dilihat dari fisiknya ataupun dari segi emosionalnya. Nah, selanjutnya masuklah kepada poin inti kita. Sebab adanya konflik dan stres dalam dakwah. Kok bisa stres dan konflik ini masuk ke dalam elemen-elemen dakwah? Yang pertama, penyebab adanya konflik dalam berdakwah yang pertama adalah pembedaan pendirian dan keyakinan. Dalam konflik seperti ini terjadi bentrokan pendirian dan masing-masing pihak pun berusaha membinasakan lawannya. Membinasakan di sini tidak selalu diartikan sebagai pembinasaan fisik, tetapi bisa pula diartikan dalam bentuk pemusnahan simbolik atau melenyapkan pikiran-pikiran lawan yang tidak disetujui. Selanjutnya yaitu perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan. Dari semua perbedaan ini, kadang kita menyampaikan dakwah, maka jelas beberapa perbedaan ini ada di dalam sosial masyarakat. Sehingga kita ada yang namanya konflik dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk cara mencegah konflik tersebut, yaitu yang pertama yaitu mulai hari dengan senyuman, jauhi konflik di tempat, menggunakan waktu yang efisien, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, jangan melakukan suatu hal bersamaan. Jadi ada konflik, tentunya pasti ada perbedaan seperti itu. Ada stres, tentunya pasti ada sesuatu yang tidak enak dalam diri kita karena adanya suatu perubahan. Sama ketika yang dilakukan oleh dalam proses dakwah seperti itu. Jadi bagaimana kita harus melakukan penyesuaian dengan masyarakat agar tidak ada konflik seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.